fosfat menurun sehingga terjadi akumulasi dalam darah. Jadi kondisi ini memperburuk gangguan metabolisme mineral serta menekan resiko kalsifikasi vaskular dan komplikasi kardiovaskular. Selain itu, konsumsi minuman bersoda yang tinggi gula juga dapat memperparah kerusakan ginjal melalui mekanisme metabolik tambahan yang mempercepat progresivitas CKD. Yang terakhir ada fruktosa atau gula berperan memperburuk dan mempercepat progresivitas CKD. Mekanisme metabolisme fruktosa menyebabkan peningkatan produksi asam urat yang dapat memperparah stres oksidatif dan kerusakan ginjal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Mas Fihram. Oke, kalau dari yang dipresentasikan Mas Fihram tadi, itu ada 9, ibaratnya 9 makanan lah ya, atau sumber makanan yang itu dikaitkan dengan kondisi CKD atau chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis. Nah, tadi udah dijelaskan tuh panjang lebar sama Mas Fihram gitu ya. Ada nggak yang bisa mengulangi kira-kira dari ke-9 makanan tersebut atau sumber makanan tersebut? Tadi secara garis besar itu yang bisa menurunkan resiko atau menurunkan kesakitan pada gagal ginjal atau berefek baik pada gagal ginjal gitu ya, yang dibutuhkan sama pasien CKD itu kira-kira apa saja tadi? Ada yang bisa mengulangi? Yang baik untuk dikonsumsi oleh pasien CKD. Apa aja tadi ya? Coba Mbak Yasmin. Mana Mbak Yasmin? Iya, Bu. Oke, silakan. Coba diulangi Mbak Yasmin. Tadi kan ada 9 sumber makanan ya, sumber makanan yang dikaitkan dengan pasien CKD ya. Dari ke-9 itu tadi, yang baik dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal itu apa aja Mbak? Disebutkan aja nggak apa-apa. Yang pertama vitamin B, kedua Oke. protein hewani, Hmm? Oke, protein pertanyaan hewani. protein nabati Oke. maksudnya. Nabati atau hepani? Nabati. Oke, terus Terus N3 PUF, PUF, ufas nanti ya. Bu. Ya, PUFAS. Oke, terus Dietary fibre, dietary fiber itu apa? Dietary fiber itu apa, teman-teman? eh, serat, Iya, serat ya, serat pangan. serat atau dari sayuran gitu ya. Oke, kemudian apa Ya, lagi? Cukup? kemudian cukup. Cukup. Berarti ada berapa, Mbak? Kalau pisang itu termasuk enggak, Bu? Coba tanya Mas Potasium. Fihram. Termasuk nggak? Potasium tadi, Mas Fihram. Tadi dibahas nggak potasium? Mas Fihram? Tadi di potasium dari pisang dibahas nggak? Kalium adanya. Oh, kalium. Jadi potasiumnya, kalium itu dari mana, Mas Oh iya, Fihram? potasium iya benar Bu. Kalium apa atau Iya, potasium? benar Bu sama. Oh, gitu ya. Nah, jadi kalau Ya, potasium itu dia bagus atau enggak untuk pasien CKD? Kalau di sini digambarkan yang dari pisang. Bagus nggak? bagus, Bu. Oh, bagus. Bagus ya? Hmm, tanda panahnya hijau. Oke. Kalau tanda panahnya hijau berarti bagus ya. Oke. Berarti ada berapa totalnya Mbak Yasmin? Ada 5. Ada 5. Oke, terima kasih Mbak Ya. Yasmin. Teman-teman yang lain, ada yang setuju dengan Mbak Yasmin atau ada yang tidak setuju? Sama semua pendapatnya? Udah sama ya. Nah, jadi
Dari gambar tersebut, sebenarnya gambar tersebut saya ambil dari salah satu jurnal ya. Mungkin kemarin kalau yang benar-benar ngerjain, benar-benar mengeksplor, mungkin ketemu jurnalnya. Ada yang ketemu jurnalnya nggak? Atau hanya ambil foto itu terus masukin ke AI dan AI yang mengerjakan? Ada yang sampai ketemu jurnalnya nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, itu sebagai materi tambahan saja sebenarnya. Karena pada dasarnya saya tidak mempunyai kapasitas untuk membicarakan terkait dengan gizi lebih lanjut ya. Karena di sini saya tupoksinya adalah fisiologi. Namun, kemarin kenapa saya beri tugas itu kepada kalian? Karena ya kemarin ya, seperti yang saya sampaikan. Jadi, anatomi fisiologi di gizi sama anatomi fisiologi di kedokteran itu sebenarnya sama. Tapi goalsnya nanti itu ada sedikit perbedaan seperti itu ya. Kalian belajar anatomi fisiologi, kemudian mengetahui penyakit-penyakit yang ada. Misalnya kalau kemarin di sistem ekskresi, di sistem apa sorry, apa urinari gitu ya. Urinari itu kan berarti nanti ada penyakit pasien-pasien dengan penyakit di ginjal ya. Contohnya misalnya kayak pasien CKD. Itu dengan kita mengetahui patofisiologinya, dengan kita tahu, oh ternyata penyakit ini terjadi karena gangguan misalnya di nefronnya atau di glomerulusnya yang apa sudah rusak gitu ya, sehingga glomerulusnya itu tidak bisa menyaring lagi ibaratnya darah yang masuk ke ginjal. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi zat-zat yang masih dibutuhkan dalam tubuh, misalnya protein, glukosa, serta mineral-mineral yang mungkin masih dibutuhkan tubuh, itu dikeluarkan dari luar tubuh sehingga makanya terjadi penyakit ya misalnya gagal ginjal ya CKD yang sudah kita bahas tadi. Nah, bagi kalian yang sebagai seorang calon ahli gizi itu perlu memahami oh kira-kira diet apa yang dibutuhkan oleh pasien gagal ginjal. Nah, kita tahu bahwa protein itu kan bagus ya. Kita tahu protein itu ada dua macam, nabati sama hewani gitu ya. Protein nabati ya contohnya dari kacang-kacang kedelai gitu ya. Kalau protein hewani ya dari daging dan segala macamnya. Tapi dalam kasus CKD ternyata protein hewani itu justru memperparah, mungkin dalam kadar tertentu gitu ya. Justru yang bagus adalah protein nabati. Kalau kita berkaca dari jurnal tadi ya. Tapi perlu diingat bahwa pengetahuan itu berkembang. Tidak menutup kemungkinan nanti mungkin ketika kalian sudah menjadi ahli gizi, oh kayaknya dulu yang aku pelajari protein itu, protein hewani itu tidak baik untuk gagal ginjal kayaknya sekarang udah nggak relate deh, karena ada penemuan ini, gitu ya. Nah, tapi maksud dari tugas ini adalah ya tadi membentuk cara pikir kalian. Oh, ternyata kalau di gizi pentingnya belajar anatomi fisiologi, usia fisiologi gitu ya. Itu nanti endingnya seperti ini. Goalsnya adalah kalian bisa membuat list gitu ya, atau menu-menu diet atau menu-menu untuk pasien dengan penyakit-penyakit tertentu. Tentu saja penyakit-penyakit yang ada pada pasien yang mungkin kalian nanti temui itu antara satu pasien dengan pasien yang lain itu berbeda gitu ya. Sehingga kalau penyakit itu berbeda, treatmentnya, gizinya pasti juga akan berbeda. Ya, kita tahu meresepkan gizinya itu seperti apa, kadar proteinnya segimana, jenis proteinnya apa yang sesuai. Itu tentu saja kita kembali lagi kita lihat dulu gitu ya anatomi fisiologinya seperti apa terutama fisiologisnya ya. Oke, terima kasih untuk apa perhatiannya ya. Tugasnya sudah dikumpul tepat waktu. Saya berharapnya ya meskipun sekarang eranya AI tapi ya kalian tetap bisa menganalisis suatu soal atau masalah itu jangan mentah-mentah dikasih ke AI gitu ya. Tetap ada proses berpikir di sana ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk presentasi. Kemarin yang udah presentasi itu kelompok 2, kelompok 4 ya, kalau nggak salah ya. Ya nggak? Iya, Bu. Oke, benar ya, benar ya. Sekarang saya mau kelompok 1. Silakan. Presentasi untuk fisiologi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Silakan. Kelompok 1.
Keisha Fairuz Salsabila, Tiwi Safitri, Rilla, sama Elizabeth. Silakan. Silakan dimulai teman-teman kelompok 1. Maaf Ibu, sepertinya ada kendala sinyal sebentar. Oke, teman yang lain? Kelompok Deli. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah, ini Mbak siapa ya? Rila, Ibu. Mbak ya. Oke, silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan, di sini kami dari kelompok 1 yang kali ini akan mempresentasikan mengenai fisiologi sistem reproduksi pria. Sepertinya Mbak Rila jaringannya jelek ya? Atau jaringan saya nih? Patah-patah ya, Bu? Tadi ya? Saya yang presentasi. Atau, Iya, silakan, silakan. Boleh Oke. Mbak Rila atau teman yang lain boleh, silakan.
Baik, pertama kita masuk ke sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan proses penting bagi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup melalui pembentukan keturunan. Sistem reproduksi berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin dan berlangsung secara generatif atau seksual. Asupan nutrisi yang adekuat berperan penting dalam mendukung fungsi hormonal dan kesehatan reproduksi manusia, karena mempengaruhi keseimbangan hormon serta kualitas gamet. Nah, terdapat perbedaan fungsi antara sistem reproduksi pria dan wanita. Di pria itu menghasilkan dan menyalurkan sperma, sedangkan wanita itu menghasilkan ovum serta mendukung perkembangan janin. Oh ya, jadi nanti nanti sperma dan ovum itu akan mengalami proses fertilisasi, kemudian akan baru menjadi janin. Ya, selanjutnya regulasi hormon reproduksi. Sistem reproduksi itu dikendalikan oleh sumbu hipotalamus, hipofisis, gonad. Hipotalamus ini melepaskan GnRH yang merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH dan LH. Hormon-hormon ini bekerja pada testis pada pria dan ovarium pada wanita untuk mengatur pembentukan sel kelamin serta produksi hormon seks. Fungsi hormon ini juga dipengaruhi oleh status gizi penting untuk menjaga keseimbangan hormon, mendukung kualitas sperma dan ovum, serta memastikan siklus reproduksi berjalan normal. Kekurangan energi, protein, atau mikronutrien seperti zinc, folat, vitamin D itu dapat menurunkan fungsi reproduksi. Kemudian, nutrisi adekuat itu untuk menjaga keseimbangan hormon, mendukung kualitas sperma dan ovum. Organ utama sistem reproduksi pria itu ada testis, epididymis, vas deferens, dan penis. Testis sendiri itu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sperma matang di epididymis lalu bergerak melalui vas deferens saat ejakulasi melalui penis. Proses ini dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH, serta status gizi yang cukup untuk mendukung spermatogenesis yang optimal. Selanjutnya, spermatogenesis, yaitu spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di testis. Jadi ini adalah proses awal untuk menghasilkan sel reproduksi pria. Terjadi di tubulus seminiferus. Di dalamnya terdapat sel Sertoli yang berfungsi mendukung dan memberi nutrisi selama pembentukan sperma. Ini sel Sertoli. Tahapannya dari spermatogonium sampai spermatozoa. Proses ini melibatkan pembelahan mitosis dan meiosis, di mana jumlah kromosom dikurangi menjadi setengah agar siap untuk divertilisasi. Dipengaruhi FSH dan testosteron juga. FSH ini bekerja pada sel Sertoli, sedangkan testosteronnya yang dihasilkan oleh sel Leydig membantu pematangan sperma. Ini terjadi terus-menerus, artinya produksi sperma berlangsung kontinu sejak pubertas. Bentar, ini agak ya, selanjutnya maturasi dan transport sperma. Maturasi ini terjadi di epididymis. Nah, di sini sperma itu tidak hanya disimpan,
tapi juga mengalami pematangan kelanjutan. Di sini sperma akan menjadi aktif, artinya sperma itu mulai memperoleh motilitas dan kemampuan untuk membuahi sel telur karena terjadi perubahan pada membran sel dan struktur ekornya. Jalurnya itu dari epididymis ke vas deferens, lalu ke ductus ejaculatorius dan uretra. Secara lengkapnya seperti itu. Nah, selama perjalanan, sperma ini dicampur cairan menjadi semen. Semen atau semen? Nah, cairan dari vesikula seminalis mengandung fruktosa sebagai sumber energi. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang membantu aktivasi dan perlindungan sperma. Dan kelenjar bulboutra menghasilkan mukus untuk pelumasan. Jadi semen ini bukan hanya sperma, tapi campuran yang mendukung kelangsungan hidup dan pergerakan sperma itu sendiri. Selanjutnya, mekanisme ejakulasi. Ejakulasi adalah proses pengeluaran semen melalui uretra. Ini dipicu oleh rangsangan seksual dan dikontrol oleh sistem saraf, terutama melibatkan saraf simpatis yang berperan penting dalam proses ejakulasi. Terdiri dari 2 tahap, yaitu emisi dan ejakulasi. Pada tahap emisi sendiri, sperma dari vas deferens dipindahkan ke uretra posterior dan bercampur dengan cairan kelenjar. Nah, di tahap emisi ini juga terjadi penutupan leher kandung kemih untuk mencegah semen masuk ke kandung kemih. Sedangkan pada tahap ejakulasi, itu semen dikeluarkan keluar tubuh melalui uretra akibat kontraksi ritmik. Mekanisme ejakulasi melibatkan kontraksi otot polos pada saluran reproduksi dan kelenjar berkontraksi, serta otot rangka seperti otot dasar panggul itu ikut membantu mendorong semen keluar secara kuat dan terkoordinasi. Contohnya ini otot polosnya itu vas deferens kelenjar dan otot rangka. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita. Ini ada gambar anatomi secara singkatnya, secara sederhana. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ utama yang memiliki fungsi spesifik dalam proses reproduksi. Organ pertama adalah ovarium, yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum serta hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Selanjutnya adalah tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus dan merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Kemudian terdapat uterus. Uterus ini adalah rahim yang berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio hingga menjadi janin selama kehamilan. Terakhir itu ada vagina yang berperan sebagai saluran reproduksi baik untuk proses hubungan seksual maupun sebagai jalan lahir. Secara keseluruhan, organ-organ ini itu bekerja secara terkoordinasi untuk mendukung proses fisiologi reproduksi pada wanita. Selanjutnya, ada proses oogenesis. Oogenesis itu apa? Ini adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium. Proses ini dimulai sejak seorang perempuan lahir, di mana sudah terdapat sel awal yang disebut oogenium. Sel ini kemudian berkembang menjadi oosit dan pada masa pubertas akan mengalami pematangan menjadi ovum. Nah, ini berbeda dengan spermatogenesis pada pria yang sebelumnya. Jumlah sel telur pada wanita itu bersifat terbatas dan tidak bertambah seiringnya waktu. Oleh karena itu, oogenesis merupakan proses yang sangat terkontrol dalam sistem reproduksi wanita.
Oke, silakan Mbak Rila diganti sama anggota Ya, kelompok baik yang Ibu. lain untuk menjelaskan terkait dengan siklus menstruasi ini. Oke, dari kelompok satu, sebelum saya tunjuk, ada yang mau menjelaskan terkait dengan siklus menstruasi? Boleh saya, Ibu? Boleh, silakan Mbak Keisha. Oke. Jadi, di gambar ini menunjukkan keseluruhan dari siklus menstruasi yang selama kurang lebih itu 28 hari yang melibatkan perubahan hormon, ovarium, dan juga uterus. Pada bagian atas ini terlihat, sebentar. Pada bagian atas ini terlihat ada perubahan hormon yaitu FSH, LH, estrogen, dan progesteron ya. Terus di awal siklus, hormon FSH ini mulai meningkat untuk merangsang perkembangan folikel di ovarium. Dan lalu seiring berjalannya waktu, kadar estrogen juga meningkat. Memasuki hari ke-14, terjadi lonjakan hormon LH yang memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, setelah ovulasi tadi, hormon progesteron Mbak meningkat, Keisha, yang kemudian berfungsi untuk menyiapkan dinding rahim halo Mbak Keisha. kehamilan. Bisa pakai Iya, pointer Ibu. nggak Mbak? Mungkin biar teman-temannya lebih paham. Jadi misalnya menjelaskan terkait dengan apa fase menstruasi kan. Di hormon yang terlibat itu kawan. Jadi di awal apa fase menstruasi, FSH ini naik, estrogen juga naik gitu. Mungkin biar teman-temannya lebih paham gitu. Bisa nggak Mbak Keisha? Di poin. Di poin Boleh. Tahu pakai Jadi, kursornya ya, yang ya, ya, kursor digerak gitu belajar biar ya. teman-teman soalnya belajar anatomi fisiologi itu kan banyak gambar ya. Nah, kalian harus memvisualisasikan gambar ini. Jadi yang teman-teman lain, misalnya menjelaskan, teman-teman yang lain tuh mohon disimak gitu, biar paham. Karena kalau materi sistem reproduksi itu memang yang apa ya, yang mungkin kadang mahasiswa itu sulit pahami, itu salah satunya di materi ini, menstruasi. Karena dia melibatkan banyak hormon, kemudian apa kondisi siklus ovariumnya seperti apa, kemudian kondisi siklus di uterusnya seperti apa, gitu ya. Jadi silakan konsentrasi, nanti didengarkan apa yang dijelaskan Mbak Keisha. Mungkin kalau ada yang kurang nanti bisa boleh ditambahkan, gitu ya. Oke, lanjut Mbak Keisha. Di Zoom aja ya, Bu, ya, boleh. Boleh, boleh, Zoom. di Zoom aja boleh. Jadi dijelaskan dulu nah ya, di Zoom aja. Oke, gitu boleh. Aku lupa lagi tadi sampai mana ya. Ulang aja Mbak, nggak apa-apa. Oh, diulang. Boleh Oke, kan ya? teman-teman, Oke. di gambar ini kan menunjukkan ya keseluruhan dari siklus menstruasi selama kurang lebih 29 hari, yang dimana ini melibatkan perubahan hormon, ovarium, dan juga uterus. Nah, pada bagian atas ini terlihat kalau perubahan hormon yaitu gestron. Ini ada di kolom paling atas ya, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Oke, makasih Rila. Nah, di awal siklus, hormon FSH ini mulai ovarium. Lalu, seiring berjalannya waktu, kadar estrogen ini juga meningkat. Memasuki hari ke-14, terjadi lonjakan hormon LH yang kemudian memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari dari ovarium. Lalu setelah ovulasi tadi, hormon
progesteron meningkat, yang dimana fungsinya ini untuk menyiapkan dinding rahim agar siap menerima kemungkinan kalau sampai terjadinya kehamilan, seperti itu. Lalu pada bagian tengah ini terlihat siklus ovarium yang kolom tengah ya teman-teman, dimulai dari folikel primer, lalu berkembang menjadi folikel sekunder, kemudian menjadi folikel matang hingga terjadinya ovulasi dan akhirnya terbentuk korpus luteum. Sedangkan pada bagian bawah menunjukkan siklus uterus. Yang paling bawah ini peluruhan dinding rahim. Nah, setelah itu dinding rahim ini mulai menebal kembali selama fase praovulasi dan mencapai kondisi optimal pada fase pasca ovulasi. Jika terjadi pembuahan, maka kadar hormon menurun dan siklus akan kembali ke fase menstruasi. Seperti itu, teman-teman. Oke, cukup Rila, bisa lanjut ke slide 10. Slide selanjutnya ya. Oke, selanjutnya membahas tentang ovulasi. Ovulasi ini merupakan proses pelepasan oosit sekunder. Ovulasi ini merupakan proses pelepasan oosit sekunder dari ovarium yang terjadi akibat lonjakan hormon LH dari hipofisis anterior. Nah, sebelum ovulasi ini, folikel yang berkembang menjadi folikel graft yang akan membesar dan mendekati permukaan ovarium. Oke, lalu lonjakan LH ini menyebabkan dinding folikel menjadi melemah dan akhirnya kemudian pecah sehingga ovum ini dilepaskan dari ovarium. Ovum kemudian ditangkap oleh Fimbriae dan masuk ke dalam tuba falopi. Ovum hanya dapat bertahan sekitar 24 jam sehingga fertilisasi paling mungkin terjadi dalam periode tersebut. Gambar ini menunjukkan perkembangan folikel di ovarium hingga terjadinya ovulasi. Prosesnya ini dimulai dari folikel primordial yang mengandung primary ovum. Folikel ini kemudian berkembang menjadi primary folikel dan selanjutnya menjadi developing follicles. Seiring berjalannya waktu, salah satu folikel akan berkembang menjadi mature atau Graafian folikel, yaitu folikel yang siap untuk ovulasi gitu. Di dalam folikel ini terdapat secondary ovum. Lalu pada saat terjadi ovulasi, folikel graft pecah dan ovum dilepaskan menuju tuba falopi. Setelah ovulasi, sisa folikel berubah menjadi korpus luteum yang berfungsi menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan dinding uterus. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albicans, yaitu jaringan perut yang tidak aktif. Lanjut, Rila. Oke, selanjutnya fertilisasi dan implantasi. Fertilisasi ini biasanya terjadi di bagian ampula tuba falopi, yaitu bagian terlebar dari tuba. Sperma yang berhasil mencapai ovum akan menembus lapisan pelindung ovum dan kemudian membentuk zigot. Nah, zigot ini kemudian mengalami pembelahan sel yang disebut AG yang lalu membentuk morula, lalu berkembang menjadi blastokista. Blastokista ini akan bergerak menuju uterus dan menempel pada lapisan endometrium. Proses ini disebut dengan proses implantasi. Nah, proses implantasi ini biasanya terjadi sekitar 6-7 hari setelah fertilisasi, yang menjadi awal terbentuknya dari embrio. Nah, gambar ini menunjukkan proses fertilisasi hingga implantasi embrio di uterus ini. Nah, lalu fertilisasi terjadi pada hari ke-0 di bagian tuba falopi.
ketika sperma bertemu dengan oosit dan kemudian membentuk zigot. Setelah terbentuk zigot mengalami pembelahan sel. Pada hari kedua terbentuk tahap 2 sel, kemudian berkembang menjadi 4 sel. Pada hari ketiga menjadi 4 sel, selanjutnya terbentuk morula, yaitu kumpulan sel-sel padat. Pada hari kelima, morula berkembang menjadi blastokista yang terdiri dari inner cell, mass, dan trophoblast. Blastokista ini kemudian bergesek menuju uterus dan kemudian mulai melakukan implantasi pada dinding endometrium. Biasanya ini pada hari ke-6 sampai ke-7. Nah, implantasi ini menandai awal terbentuknya embrio dan dimulainya kehamilan. Slide 12 yang terakhir ya. Masih ada terakhir ini. Oke, sebagai kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ini, jadi sistem reproduksi ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin dan juga keturunan. Dikendalikan oleh sumbu hipofagexis. Lalu pada pria terjadi spermagenesis yang berlangsung terus-menerus, sedangkan pada wanita terjadi oogenesis, ovulasi, dan siklus menstruasi. Fertilisasi menghasilkan zigot, berkembang menjadi embrio, dan kemudian berimplantasi di uterus. Nah, keberhasilan reproduksi ini juga dipengaruhi oleh hormon, organ, dan status gizi yang mana tadi sudah disebutkan oleh Rila. Kami mengutip ini langsung dari jurnal yang membahas tentang pengaruh makronutrien yang kita konsumsi kepada sistem reproduksi. Cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok berapa itu dia? 1 ya. Kelompok 1 atas presentasinya luar biasa ya. Jadi secara psikologinya sudah bagus gitu. Terima kasih untuk Mbak Rila, Keisha, dan teman-teman. Nah, sebelumnya ada yang ingin bertanya dari teman-teman yang lain terkait dengan materi fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita? Silakan. Silakan. Ya, saya mau nanya, jadi itu masalah adisi orang mengalami intersemin. Nah, itu pada kondisi orang tersebut itu tetap menstruasi. Minta tolong diulangi. Ambigu, apa tadi ya? Kelamin ganda. Iya, betul. Oke. Ibu, maaf ini pertanyaan ini yang jawab kami atau Ibu? Oh, kelompok 4 dulu. Kelompok 4 dulu. Kelompok yang maju, sorry. Kelompok 1. Oh, Nanti kalau kenapa Ibu? Maaf, tadi putus. kalau yang menjawab kelompok 4 dulu. Nanti kalau misalnya belum jelas, baru kita bahas sama-sama. Gitu. Kelompok Kelompok 1. kelompok 1 mungkin ya, Bu. Iya, kelompok 1. Iya. Ini kelompok 4 terus. Oke. Jadi, saya izin menjawab setahu saya ya, Ibu. Oh, ini langsung nih. Oke, silakan. Silakan Mbak Kesha. Oke. Dihubungkan dengan materi yang sudah dipelajari saja. Oke, jadi kan Oke, silakan. pertanyaannya ini ya, Elsa itu bingung kalau ada orang yang mengalami kondisi intersex atau jenis kelamin yang ambigu, di mana jenis kelaminnya ini ganda. Nah, pada kondisi orang tersebut, apakah mengalami menstruasi atau tidak gitu ya? Betul nggak, Elsa? Betul. Oke, aku mau
kasih info sedikit gitu kalau beberapa saat lah sebelumnya aku juga melihat kalau ada ternyata memang kasus intersex ini di dunia nyata dan dia menceritakan sedikitnya pengalaman dia yang kemudian saat dewasa memilih salah satu gender di antara dua itu. Jadi kalau dari yang aku pahami dari cerita-cerita beliau, dia ini waktu lahir dia terlahir dengan dua kelamin sekaligus dengan reproduksi laki-laki dan juga perempuan dan setiap bulannya memang mengalami menstruasi gitu. Tapi saat sudah dewasa ternyata dia memilih untuk menjadi laki-laki. Lalu dia melakukan operasi untuk menghilangkan seperti itu Ibu. Terima kasih Mbak Kesha. Teman-teman kelompok satu yang dengar? Kelompok satu ini siapa aja ya tadi? Mbak Kesha, Mbak Rila, oh ya. Coba Mbak Kesha tunjuk satu temennya yang dari kelompok satu yang belum presentasi untuk membantu menambahkan. Ayo kelompok satu. Mbak Tiwi ada? Baik, Ibu izin menambahkan dari yang sudah di jawaban Kesha tadi. Kesha tadi menjelaskan bahwa tadi intersex di dunia nyata itu beneran ada dan jenis apa sih eh, organ kelamin alami menstruasi rahim dan ovarium yang berfungsi dengan baik. Misalnya meskipun alat kelamin luarnya tampak ambigu baik, maka dia bisa menstruasi gitu Ibu. Jadi menstruasi atau tidak itu bukan ditentukan oleh eh, organ luar kelaminnya yang ganda, tapi dari organ dalamnya yang berfungsi baik atau tidak gitu. Mungkin itu saja Ibu. Oke, gitu ya. Kemudian, terima kasih Mbak Tiwi. Kemudian Elizabeth Uli, adakah di sini? Ada Ibu. Oke, silakan Mbak Elizabeth. Gimana tanggapannya terkait dengan pertanyaan dari Mbak Elsa? Tadi udah dijawab sama teman-teman kelompoknya. Mungkin bisa menambahkan. Oke, baik. Nah, akan saya tambahkan sedikit. Setahu saya intersex ini tuh kemungkinan 1 banding 1000 apa 1 juta kelahiran. Dan kemungkinan untuk menstruasi itu juga kecil tergantung dari seperti yang tadi teman saya bilang, Tiwi, eh, berfungsinya rahim atau tidak, atau kon atau kondisi seperti hormonnya. Itu saya sih, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Elizabeth. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan, pertanyaan dari Mbak Elsa tadi terkait dengan orang dengan kelamin ganda itu apakah mengalami menstruasi juga gitu ya. Kemudian apakah mengalami pokoknya siklus-siklus reproduksi yang lain gitu. Nah, jawaban dari teman-teman kelompok satu tadi sudah cukup bagus ya. Jadi memang menstruasi atau tidak, kemudian siklus-siklus reproduksi seperti spermatogenesis, terjadi kelamin ganda itu karena apa sih? Awal mulanya, kira-kira karena apa?
Perbedaan perempuan dan laki-laki itu dari kromosomnya apa yang beda? Kalau perempuan kromosomnya, oh jadi nggak dibahas ya kromosomnya. Kalau perempuan itu kromosomnya X, ya nggak? Kalau laki-laki itu kromosomnya apa, teman-teman? X X X dan dan X, Y ibu. Y, ya. Kalau itu kromosom X, kromosom. Kenapa sampai terjadi kelamin ganda? Yaitu mungkin ketika mutasi di kromosomnya, ya, mutasi di kromosom sehingga bisa menghasilkan kelamin ganda gitu. Namun kalau kita kembali ke fisiologinya, ya, misalnya terjadi menstruasi atau tidak, ya benar yang dijelaskan teman-teman tadi, itu dilihat lagi dari fungsi dari, kalau menstruasi itu kan kompleks ya, bukan hanya yang kita lihat, oh kalau jenis kelaminnya secara fisik ini dia kelamin ganda, berarti dia bisa mengalami menstruasi dan dia bisa memproduksi sperma, misalnya seperti itu. Tapi tidak sesimpel itu gitu ya. Untuk menjalankan satu fungsi fisiologis, misalnya menstruasi, tadi ya yang dijelaskan sama Mbak Keisha, itu prosesnya sangat kompleks. Bukan hanya karena kita punya rahim, bukan hanya karena kita punya ovarium, tapi kalau hormonnya tidak beregulasi dengan baik, apakah kemudian menstruasi itu akan terjadi? Tidak kan? Ya enggak? Nah, jadi jawabannya adalah ya belum tentu. Jadi melihat dia kelamin ganda itu apakah dia juga menstruasi, Bu? Belum tentu. Dilihat lagi fungsi dari, kalau menstruasi kan berarti berbicara tentang fungsi reproduksi perempuannya, wanitanya yang ada di orang yang berkelamin ganda ini. Nah, itu diperiksa dulu gitu ya, diperiksa dulu secara hormonalnya seperti apa, mungkin secara organ-organ reproduksinya seperti apa. Memang benar-benar bagus atau tidak gitu. Bisa aja nanti mungkin dia sekedar kayak aksesoris gitu. Mungkin ya ovariumnya ada, tapi ternyata regulasi hormon wanitanya itu dengan baik. Maka mungkin tidak akan terjadi menstruasi. Meskipun dia diklaim sebagai orang berkelamin dan
Nah, kalau kita berbicara tentang sistem reproduksi, berarti kita berbicara tentang fungsi tubuh untuk bereproduksi, menghasilkan. Proses menghasilkan apa, teman-teman? Reproduksi ini tujuannya untuk apa sih? Menghasilkan keturunan, Ibu. Oke, menghasilkan keturunan ya. Nah, untuk menghasilkan keturunan atau melahirkan satu individu atau satu organisme, itu tentu bukan fungsi yang simple gitu ya. Tidak sesimpel itu. Jadi kita tahu bahwa anatomi sistem reproduksi, kita sudah tahu kalau misalnya perempuan ada rahim, kemudian ovarium, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian laki-laki kita udah tahu anatomi, udah lah ya, kita udah tahu gitu. Mungkin dari kalian SMP pun udah belajar gitu ya. Tapi kalau di kampus itu mungkin lebih mendalam lagi anatominya gitu ya. Nah, kalau terkait dengan fisiologi, fungsinya, yang harus pertama kalian tahu adalah rahim kalian kondisinya bisa menebal, kemudian bisa tipis gitu ya, kemudian terjadi siklus menstruasi, kemudian terjadi kehamilan, kemudian terjadi proses melahirkan, kemudian terjadi proses laktasi ya. Tadi kayaknya nggak ada yang bahas laktasi deh. Adakah kelompok yang membahas terkait dengan laktasi? Coba saya periksa sebentar. Tapi kayaknya sejauh yang saya lihat nggak ada deh yang nyantumin. Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi proses-proses yang saya sebutkan tadi, itu semua berjalan bukan hanya karena ada ya, kita bisa hamil karena ada rahim gitu ya, tempat berkembangnya embrio di sana. Tidak sesimpel itu. Tapi jauh di atas itu semua ada namanya sistem endokrin ya. Endokrin. Kemarin udah belajar sistem endokrin belum ya? Entah di anatomi fisiologi 1. Apakah sudah belajar tentang hormon? Udah belajar belum teman-teman tentang hormon? Sudah. Oh, sudah. Oke. Kalau sudah berarti kan udah tahu ya. Fungsi hormon itu sebenarnya untuk apa sih? Sistem endokrin itu fungsinya untuk apa? Ada yang masih ingat? Sistem endokrin itu fungsinya untuk apa? Nggak ada yang ingat lagi? Oke, nggak apa-apa. Jadi, sistem Mbak Elsa, apa masih ingat Mbak Elsa? Sistem endokrin, ingat Iya, nggak Bu. fungsinya untuk apa? Untuk homeostatis tubuh. Oke, untuk homeostasis tubuh. Homeostatis, Bu. Homeostatis atau homeostasis? Homeostatis, Bu. Homeostatis. Oke. Setuju semuanya homeostatis? Homeostatis atau homeostasis? Homeostasis, Ibu. Oke, homeostasis. Ada yang tahu homeostasis itu apa? Fisiologi itu konsepnya homeostasis. Nah, homeostasis itu apa? Keseimbangan internal, Bu. Oke, keseimbangan internal. Jadi, tubuh kita ini kan menghadapi proses-proses yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan. Tapi tubuh itu selalu punya kemampuan untuk menyeimbangkan lagi kondisinya seperti semula atau sesuai dengan fungsinya. Makanya konsep fisiologi itu adalah homeostatis. Kalau kita kembali lagi tadi, fungsi endokrin itu katanya tadi untuk homeostasis, ya.
Apakah benar seperti itu? Endokrin itu untuk menjaga homeostasis? Ada yang setuju dengan Mbak Elsa? Benar ya, salah satunya itu. Nah, jadi organ-organ di dalam sistem reproduksi atau fungsi-fungsi dari sistem reproduksi, spermatogenesis, kemudian oogenesis, kemudian menstruasi, kemudian melahirkan, kemudian laktasi, itu semua diatur oleh hormon, ya. Tadi yang bisa kita amati dengan jelas adalah di proses menstruasi, ya, yang dialami setiap bulan oleh kaum Hawa, gitu ya. Nah, jadi untuk menjalankan fungsi-fungsi itu ternyata ada pengaturnya dulu, ya, ada pengaturnya dulu. Pengaturnya itu apa? Salah satunya ada di hormon tadi. Makanya kalau kalian lihat tadi di siklus menstruasi ataupun di slide yang dijelaskan oleh kelompok 1 terkait dengan fisiologi sistem reproduksi, itu ada yang namanya hormon GnRH. Ada yang masih ingat tadi hormon GnRH itu apa? Gonadotropin hormon, Bu. Oke, gonadotropin hormon. Ada yang ketinggalan nggak tuh? Iya. GnRH? Gonadotropin hormon? Gonadotropin, ya Bu. Apa Mbak Gonad Yasmin? Gonadotropin releasing hormone. Oke, ada kata releasing di sana, ya. Gonad itu artinya apa, teman-teman? Gonad. Istilah untuk apa? Kelenjar apa? Kelenjar apa? Reproduksi. Oke, kelenjar reproduksi. Gonadotropin releasing hormone. Yang mengeluarkan hormon itu siapa? Yang mensekresikan hormon GnRH tadi siapa? Hipofisis. Hipofisis, ya. Nah, jadi tadi ya, hipofisis itu mengeluarkan yang namanya hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone, ya. Jadi si hipofisis ini dia mengeluarkan hormon-hormon untuk memerintahkan kelenjar-kelenjar gonad itu mengeluarkan hormon lagi. Ya enggak? Ya. Nah, nanti ketika hipofisis itu mengeluarkan hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone, GnRH ini akan mempengaruhi kelenjar apa, teman-teman? Baru nanti masuk ke sistem reproduksinya. FSH dan LH. Nah, FSH dan LH itu dihasilkan oleh siapa? Gonadotropin releasing hormone. Bukan, sorry, maksud saya hormon FSH dan LH itu dihasilkan oleh kelenjar apa? Gonad. Kelenjar pituitari, Bu. Kelenjar pituitari? FSH dan LH? Benar dihasilkan oleh kelenjar pituitari? Benar ya? Nah, kelenjar pituitari. Nah, tadi GnRH itu kan memicu kelenjar pituitari itu melepaskan hormon FSH dan LH. FSH itu hormon untuk apa sih? Kalau dari namanya nih, FSH, follicle stimulating hormone. Ya. Nah, follicle itu apa, teman-teman tadi? Coba dilihat lagi siklus menstruasinya. Gambar siklus menstruasinya tadi. Pada fase awal, tadi katanya kan, terjadi lonjakan hormon FSH, gitu katanya kan. Nah, jauh sebelum siklus menstruasi itu, nah sebenarnya yang harus kita pahami tadi yang di atasnya dulu, gitu ya. Ada pelepasan hormon dari hipofisis, yaitu berupa hormon GnRH tadi. Hormon GnRH yang dilepaskan oleh hipofisis itu nanti memicu pelepasan hormon FSH dan LH yang dihasilkan oleh
kelenjar pituitari. Ya, kemudian baru mempengaruhi organ-organ reproduksi yang ada dalam bu wanita atau perempuan gitu ya. Baru nanti terjadi siklus menstruasi ya. Ada yang melonjak, kemudian ada yang turun gitu ya. Ketika hormon FSH itu melonjak, bagaimana kondisi rahimnya, seperti itu. Ya. Coba dibuka lagi. Tadi yang share screen kelompok 1 ya. Coba dibuka lagi gambar siklus menstruasi. Maaf, Ibu masih ke mute. Oh iya, sorry. Jangan-jangan dari tadi ke mute. Oke, ini kan gambar dari siklus menstruasi ya. Siklus menstruasi atau proses menstruasi itu adalah proses fisiologis yang terjadi pada perempuan yang sudah balik, gitu ya. Ini adalah siklus bulanan yang selalu terjadi pada kaum Hawa, gitu ya. Nah, proses menstruasi ini ya, itu merupakan satu proses yang kompleks. Dia tidak hanya melibatkan ya organ-organ atau fungsi dari organ-organ reproduksi, ovarium dan uterus gitu ya. Tetapi, nah, kenapa hormon ini di atas ini? Karena hormon ini pengendali ya, pengendali dari siklus ovarium atau siklus uterus ini tadi yang disebut dengan fase menstruasi. Jadi ketika ada lonjakan hormon ya sebelum hormon FSH, estrogen, LH dan progesteron ya. Jauh di atas ini harus kita pahami dulu. Regulasi hormon yang terlibat itu adalah tadi ya, ada hormon GnRH. Pengaturannya di mana? Ya sistem koordinasi. Salah satunya adalah sistem hormon tadi atau sistem endokrin gitu ya. Nah, ketika gonadotropin releasing hormon itu dilepaskan, tadi dia akan memicu pelepasan hormon FSH dan LH gitu yang dikelenjarkan oleh yang disekresikan oleh pituitari. Kemudian di dalam ovarium ya, itu mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon-hormon ini, keempat hormon ini tadi, mereka akan saling berkesinambungan untuk menjalankan sebuah proses menstruasi ini, gitu ya. Nah, ketika terjadi lonjakan hormon FSH, gitu ya, follicle stimulating hormone, bisa kita lihat di sini di ovarium yang terjadi adalah dia memicu perkembangan follicle primer, gitu ya. Nah, seiring dengan melonjaknya hormon FSH, gitu ya, hormon estrogen ini juga ikut naik, gitu kan. Nah, kemudian terjadi juga lonjakan hormon LH. Kemudian hormon LH turun, ketika ketiga hormon ini turun, gitu ya, turun kadarnya, itu yang naik malah hormon progesteron. Nah, ketika progesteron ini naik, kadarnya, gitu ya, apa yang terjadi di ovarium dan di rahim kita atau di uterus ya, terjadi dinding penebalan rahim. Kalau di ovarium terjadi pembentukan corpus luteum karena tadi fase ovulasi yang di sini ya, pelepasan sel telurnya sudah terjadi di sini. Harapannya adalah kalau misalnya ada sel sperma yang datang, ini akan dibuahi, makanya ini akan menebal uterusnya. Karena apa? Untuk mempersiapkan tempat. Kenapa ini harus tebal? terjadi Tempat melekatnya
janin ya atau embrio gitu. Makanya ini harus tebal gitu ya. Jadi nanti dibaca-baca lagi ya. Kalau belajar fisiologi ya memang gitu harus dipahami fungsinya. Karena kalau dibuat gambar seperti ini pasti ada kaitannya. Di fase menstruasi ternyata yang perlu kita pahami adalah hormon apa saja yang terlibat, kemudian siklus ovarium ketika terjadi menstruasi itu seperti apa, kemudian siklus uterusnya juga seperti apa, gitu ya. Makanya di sini ada fase menstruasi, kemudian praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi, gitu ya. Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Terkait biologi sistem reproduksi pria dan wanita. Ya, kalau gametogenesis kayaknya kalian baca aja udah paham gitu ya. Udah dari SMP, SMA itu udah belajar gitu pembentukan sperma, kemudian terbentuknya sel ovum atau oogenesis. Jadwal UTS-nya udah keluar belum ya? Teman-teman, untuk anatomi fisiologi 2. Di hari apa? Di hari Senin, Ibu, tanggal 13. Kalau Oh, nggak Senin salah. depan. Biasanya Ya, kalau UTS di gizi anatomi fisiologi satunya kemarin ujiannya seperti apa? Menggunakan spada atau seperti apa? kalau semester kemarin pakai spada, Ibu. Oke, pakai spada berarti pilihan ganda ya? Iya. Multiple choice ya? Apa, Bu? Berarti soalnya bentuknya pilihan ganda. Iya. Oke, ya, oke. Nggak apa-apa, nanti berarti kita materinya ada 3 itu ya. Gastrointestinal, kemudian urinari, sama reproduksi. Jadi Baik. intinya, eh, fisiologi sistem reproduksi itu tidak terlepas dari yang namanya regulasi hormonal ya. Sistem endokrin itu adalah kunci utamanya karena dia yang mengendalikan proses-proses yang ada di dalam organ reproduksi gitu ya. Jadi ada sumbu hipotalamus, hipofisis, sama gonad ya, yang namanya HPG axis ya. Saya ada lihat beberapa dari kelompok lain tuh ada yang menaruh gambar gitu ya, gambar di materinya itu terkait dengan HPG aktif ya. Jadi ada sumbu, hipotalamus, hipofisis, gonad. Kenapa ini disebut sumbu? Ya karena tadi ada hormon GnRH yang dihasilkan oleh hipotalamus, kemudian dia memicu ternyata hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Kemudian hormon hipofisis ini nanti juga akan memicu keluarnya atau disekresikannya hormon-hormon yang ada di kelenjar gonad, baik itu di ovarium ataupun di testis pada pria ya. Kalau di apa? Kalau di pria itu hormonnya testosteron gitu ya. Kalau di wanita itu estrogen dan progesteron. Nah, kemudian ada proses-proses gametogenesis ya. Kalau di laki-laki itu spermatogenesis. Kemudian kalau di perempuan itu oogenesis gitu ya. Perbedaannya apa? Jumlah gametnya tentu berbeda. Tadi udah ya, bagan-bagannya silakan dibaca lagi. Kemudian waktu pematangannya, kemudian sama regulasi hormonalnya. Jadi kalau hormon yang terlibat di reproduksi pria itu apa saja, kemudian regulasinya prosesnya seperti apa, dan regulasi hormon yang ada di reproduksi wanita itu seperti apa dan prosesnya apa saja. Tadi ya sudah saya bilang, menstruasi kalau di perempuan, kemudian kehamilan, melahirkan, sama laktasi ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga tentang terkait tadi ya siklus reproduksi pada wanita ya, fase folikuler, ovulasi, dan luteal gitu. Yang terjadi apa? Nah, tadi perubahan hormonnya, perubahan ovariumnya seperti apa, kemudian perubahan endometrium pada uterus atau rahim gitu. Kemudian ada proses fertilisasi ya, bertemunya sel sperma sama sel ovum gitu ya. Kemudian nanti akan terjadi kalau fertilisasi itu berhasil tadi ya, terjadi kehamilan gitu ya. Prosesnya ada di mana? Di tuba Fallopi, kemudian bagaimana perjalanan zigot itu sehingga dia melekat di endometrium gitu ya, atau implantasi di
endometrium gitu. Nah, kemudian selama kehamilan itu hormon apa khasnya yang muncul? Biasanya kan kalian kan tahu kan kalau ngelihat sinetron atau ngelihat konten-konten gitu ya. Kalau misalnya pemeriksaan kehamilan itu kan pakai test pack ya. Nah, itu kan hormon ada berarti ada hormon penciri dari kehamilan itu ya. Ada yang masih ingat hormon apa, teman-teman? Yang khas kalau seseorang hamil, hormon apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke, ada yang namanya hormon HCG atau Human Chronic Gonadotropin ya. Hormon itu hanya ada ketika seseorang disekresikan ketika seseorang itu mengalami kehamilan, gitu ya. Makanya apa penciri dari kehamilan itu salah satunya adalah hormon HCG, ya. Kemudian selain fertilisasi dan proses kehamilan, gitu ya. Jadi fungsi seksual dan respon fisiologisnya seperti apa? Nah, itu juga bagaimana kalau di laki-laki itu bagaimana mekanisme ereksi dan ejakulasi, ya itu tentu pada pria, gitu ya. Kemudian ketika terjadi ejakulasi, respon seksual pada wanita itu seperti apa gitu. Kemudian tentu itu melibatkan sistem saraf juga, simpatis dan parasimpatis. Nah, kemudian yang tidak kalah penting sebenarnya tadi tidak muncul ya, tidak muncul di presentasinya kelompok satu itu adalah proses melahirkan dan laktasi. Itu karena itu juga bagian dari fisiologi sistem reproduksi perempuan, ya. Mungkin itu nanti menjadikan tugas saja terkait dengan fisiologi proses melahirkan dan proses laktasi. Karena proses melahirkan dan laktasi itu saya jelaskan singkat ya. Mungkin nanti disimak teman-teman itu untuk pekerjaan tugasnya. Jadi, proses melahirkan ini udah berbicara melahirkan ya, sudah tidak berbicara tentang apa? Perkembangan janin lagi. Ketika seorang ibu itu melahirkan ya, itu ada lonjakan hormon, ada yang tahu? Hormon apa yang terlibat ketika seorang ibu itu melahirkan? Teman-teman, ada yang tahu? Oksitosin, Bu. Toksitosin. Tosin. Toksitosin atau oksitosin. Kok saya ikut kepelintir? Oksitosin. Oksitosin Tosin. ya. Nah, jadi ketika seorang ibu itu melahirkan, ada yang namanya tubuh kita itu kan tadi ada homeostasis katanya ya. Nah, homeostasis itu kan tubuh berusaha untuk mengembalikan fungsinya ke keadaan normal gitu ya, fisiologis gitu. Nah, berarti ketika seorang itu melahirkan itu kan bukan dalam kondisi fisiologis ya. Nah, tapi tubuh itu harus berusaha supaya dia fisiologis lagi gitu. Nah, salah satu yang mengatur itu adalah hormon oksitosin. Jadi, ketika kepala bayi itu menyentuh panggul seorang ibu untuk melahirkan, itu akan memicu pengeluaran atau lonjakan hormon oksitosin ya. Nah, ketika kepala bayi nih menyentuh panggul ya atau jalan lahir ibu, itu nanti dia akan menyebabkan itu sinyal ya, sinyal yang memberikan tanda bahwa harus dinaikkan nih ya apa hormon oksitosinnya untuk membantu proses kelahiran. Nah, ketika hormon oksitosin itu mengalami pelonjakan ya, itu nanti dia akan mempengaruhi kalau hormon untuk laktasi hormon apa? Ada yang tahu? Laktasi itu hormon apa? Prolaktin, Bu. Pro prolaktin ya. Prolaktin. Nah, jadi ketika ada yang tahu nggak hubungan oksitosin sama prolaktin? Nah, sekarang gitu. Bu izin menjawab. Boleh, Oksitosin itu silakan.
oksitosin itu hormonnya tuh bisa memicu otot-otot kecil di sekitar kelenjar susu di payudara sehingga bisa mendorong ASI keluar. Sedangkan kalau hormon prolaktin itu dia yang menghasilkan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari eh, untuk memberi sinyal pada alveoli agar payudaranya itu memproduksi ASI. Oke, jadi tadi kalau saya kembalikan lagi tadi, kan ketika ibu itu seorang bayi itu lahir, ada lonjakan hormon oksitosin kata saya tadi kan, karena itu untuk membantu jalan keluarnya bayi gitu ya, ibaratnya membantu proses kelahiran lah. Nah, ketika terjadi lonjakan oksitosin, ya kalau dijelaskan sama Mbak Hazia tadi, oksitosin itu intinya fungsinya adalah untuk mengeluarkan ASI. Kalau prolaktin itu untuk membuat ASI, ya. Nah, jadi ketika seorang ibu itu melahirkan secara normal, kan lonjakan oksitosinnya kan akan tinggi, ya. Ketika lonjakan oksitosinnya tinggi, otomatis ASI-nya akan banyak, ya nggak? Ya nggak, teman-teman? Iya, Benar ya? Nah, ketika oksitosin itu melonjak, berarti dia kan bersinergi, berarti kerjanya dengan prolaktin. Makanya, seorang ibu itu bisa menyusui ketika dia sudah melahirkan. Nah, ini beda kalau kita amati seorang ibu yang melahirkan dengan cara operasi atau sesar, itu kira-kira seperti apa? Dia kan kalau operasi ibu melahirkan secara sesar itu kan dia tidak melahirkan dari jalan lahir yang normal gitu. Itu ada proses pembedahan gitu ya. Kira-kira hormon oksitosinnya seperti apa? Tadi kan saya bilang hormon oksitosin itu melonjak kadarnya ketika ada dorongan dari kepala bayi di jalan lahir. Nah, kalau kasusnya pada ibu-ibu yang melahirkan secara sesar itu, maka seperti apa oksitosinnya? Kemudian laktasinya seperti apa? Ada yang bisa melogikakan dari analogi yang saya jelaskan? Kalau ibu yang melahirkan secara sesar itu jalan lahirnya lewat mana? Di area mana? Di area kelamin bukan? Halo? Di area perut bukan Ibu? Iya ya, di area abdomen gitu ya. Nah, jadi ketika seorang ibu itu melahirkan dengan cara operasi atau operasi sesar ya kalau sekarang ya, operasi sesar berarti kan tidak ada tekanan dari kepala bayi ke jalan lahir, ya enggak? Ini nih kepala bayi, ini jalan lahir. Kalau normalnya itu ya, kalau sudah saatnya ibu itu melahirkan, kan kepala bayi itu kan akan terdorong ke bawah, ya menekan jalan lahir. Nah, proses kepala bayi yang menekan jalan lahir ini tadi itu menyebabkan sinyal, ya memberikan sinyal lonjakan hormon oksitosin, gitu tadi kan? Nah, kalau misalnya ibunya ini melahirkan secara sesar, berarti kan bayinya tidak keluar dari jalan lahir yang seperti biasa gitu ya, melainkan dari sisi abdomennya gitu. Nah, maka kira-kira terjadi tidak lonjakan hormon oksitosinnya kalau ibu itu melahirkan secara sesar? Tidak, Ibu. Tidak ya, makanya rata-rata, ini rata-rata, mungkin ada ibu yang langsung bisa menyusui. Kalau secara sesar, rata-rata ibu yang melahirkan secara sesar itu ASINya tidak bisa langsung keluar. Ya, mungkin di sini yang punya tante atau ibunya atau temennya yang pernah melahirkan secara sesar, itu pada umumnya ibu-ibunya tidak bisa langsung memberikan ASI atau kadang tidak ada kolostrum. Tapi apakah semuanya seperti itu? Seperti itu, Bu? Apakah semua ibu yang melahirkan secara sesar itu ASINya seret? Enggak juga, gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan secara fisiologisnya, itu seperti itu prosesnya, gitu ya. Jadi, kesimpulannya apa? Ternyata hormon oksitosin itu dia memang bersinergi kerjanya dengan hormon prolaktin. Makanya proses laktasi itu ya bagus pada ibu yang melahirkan secara normal seperti itu. Gitu ya, teman-teman semua. Gitu. Tadi soalnya
di kelompok 1 tidak dibahas terkait dengan proses melahirkan dan laktasi. Karena itu juga bagian dari reproduksi wanita, gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi. Oke, mungkin sekian saja untuk materi hari ini. Silakan nanti teman-teman baca lagi. Nanti saya diskusikan dengan dokter kita terkait dengan apa UTS-nya akan seperti apa. Kalau biasanya sih memang lewat pada, kemudian soalnya multiple choice gitu ya. Nanti saya akan berikan kira-kira gambarannya seperti apa. Gitu ya teman-teman. Nanti silakan dibaca-baca lagi, terutama di proses laktasi tadi ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih banyak untuk kelompok 1 atas presentasinya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik gitu ya. Silakan dibaca lagi untuk materinya, bersiap-siap untuk UTS. Ini berarti kelas ini ada 23 orang ya? 24, Ibu. Oh, 24. Berarti ada satu yang tidak hadir. Siapakah itu? Sakya. Sakia. Oh, nanti Mbak Hazia di chat saja ya, saya ya. Jadi saya isi di akun. Baik, Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu.